Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari 2 penyebab Anies Baswedan tidak bisa nyapres. Anies Baswedan telah dideklarasikan calon presiden RI oleh Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang bertujuan meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem. Partai Nasdem dan Anies Baswedan telah melakukan kampanye ke Aceh dan daerah lainnya. Dalam perjalanan pendeklarasian Anies Baswedan, banyak masalah dihadapi Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, antara lain kader Partai Nasdem banyak yang mengundurkan diri, dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali, 5.000 kader Partai Nasdem dari Jawa Barat turut keluar dari Partai Nasdem. Demikian juga Jawa Tengah, NTT, dan Kalimantan. Anies Baswedan punya hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, belum dilunasi sampai sekarang. Bagaimana nanti Anies Baswedan membiayai kampanyenya? Presiden Joko Widodo mengeluarkan Partai Nasdem dari kabinet karena mengusung Anies Baswedan calon presiden sebagai pelaku politik identitas dan pendukung garis keras. Dengan alasan ini, Suryo Paloh ingin melepaskan dukungan kepada Anies Baswedan. Akibatnya ada 2 alasan penyebab Anies Baswedan tidak bisa nyapres menjadi presiden RI, yaitu Partai Nasdem sudah menjadi pendukung Partai Golongan Karya atau Golkar. Dengan pendukung Golkar berakibat Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak bisa mengusung Anies Baswedan nyapres karena tidak memenuhi syarat threshold 20% untuk dapat mengusung calon presiden RI. Diduga tidak lama lagi KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam perkara Formula E karena yang tersangkut perkara korupsi tidak bisa mengikuti pemilihan presiden RI. Harapan saya, KPK segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. KPK jangan terpengaruh masalah politik, lebih mengutamakan penegakan hukum. Kalau secara pembuktian minimal dipenuhi 2 alat bukti sudah terpenuhi. KPK perlu mengetahui bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam arti hukum itu yang lebih tinggi, lebih utamakan dari masalah politik. Anies Baswedan telah dideklarasikan calon presiden RI oleh Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang bertujuan meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem. Partai Nasdem dan Anies Baswedan telah melakukan kampanye ke Aceh dan banyak daerah lainnya. Dalam perjalanan pendeklarasian Anies Baswedan, banyak masalah dihadapi Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, antara lain kader Partai Nasdem banyak yang menarik diri, dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali, 5.000 kader Partai Demokrat Jawa Barat, demikian juga Jawa Tengah keluar dari Partai Nasdem, demikian juga NTT dan Kalimantan. Anies Baswedan punya hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, belum dilunasi sampai sekarang. Bagaimana nanti Anies Baswedan membiayai kampanye, padahal biaya kampanye minimal 100 miliar lebih. Jadi diduga nanti siapa harapannya untuk membiayai, apakah Partai Nasdem atau pendukung lainnya, kita tidak tahu. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Partai Nasdem
dari kabinet karena mengusung Anies Baswedan calon presiden sebagai pelaku politik identitas dan pendukung garis keras. Dengan alasan ini, Surya Paloh ingin melepaskan dukungan kepada Anies Baswedan. Akibatnya ada dua alasan penyebab Anies Baswedan tidak bisa nyapres menjadi presiden RI, yaitu Partai Nasdem sudah menjadi pendukung Partai Golongan Karya atau Golkar. Dengan pendukung Golkar berarti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak bisa mengusung Anies Baswedan nyapres karena tidak memenuhi syarat threshold sebesar 20% untuk dapat mengusung calon presiden. Diduga tidak lama lagi KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam perkara Formula E karena yang tersangkut perkara korupsi tidak bisa mengikuti pemilihan presiden RI. Harapan saya KPK segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. KPK jangan terpengaruh masalah politik, lebih mengutamakan penegakan hukum. Kalau syarat pembuktian minimal dipenuhi 2 alat bukti sudah dipenuhi, KPK perlu mengetahui bahwa negara hukum Indonesia sebagai negara hukum, dalam arti hukum itu yang tertinggi atau sebagai panglima lebih diutamakan dari masalah politik. Sekian dan terima kasih.